Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ketua Basnas beserta seluruh jajaran pengurus Basnas Kabupaten Kolaka Utara yang telah menggagas dan menginisiasi pelaksanaan kegiatan bantuan penyelesaian studi bagi mahasiswa dan mahasiswi keluarga se-Kabupaten Kolaka Utara yang dilaksanakan di tahun 2023 ini. Yang terhormat Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara yang ada bersama kita juga. Yang saya hormati Kepala Bagian Kesrah bersama seluruh staf yang sempat hadir, Bapak Ibu hadirin, rekan-rekan pers yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu yang sama saya hormati. Pertama-tama dan yang paling utama, kita tidak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena limpahan rahmat-Nya lah sehingga kita sekalian masih dapat diberikan nikmat, yaitu berupa nikmat kesehatan, nikmat kekuatan serta nikmat kesempatan untuk kita dapat bersama-sama hadir dan berkumpul di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan penyelesaian studi oleh Basnas dan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara. Bapak Ibu hadirin, adik-adik sekalian yang saya hormati, yang pertama saya ingin menyampaikan selamat kepada adik-adik sekalian. Kalau tadi Pak Ketua Basnas panggil anak-anak, ya mungkin karena usianya Pak Ketua ya, Pak Ustaz ya. Kalau saya panggil anak agak apa? Karena ini sudah jaraknya tidak terlalu pakai ya. Jadi saya panggil adik-adik saja ya. Karena banyak yang datang di ruangan saya di Ujab itu mahasiswa kanda. Nah, sekarang mahasiswa kalau panggil bupati kanda. Kita dulu pakai bupati mana berani Pak ya. Pak Camat saja dulu kita ke rumahnya tidak berani kita. Sekarang teman-teman mahasiswa ketemu bupati gubernur, kanda. Dulu mau ketemu mahasiswa, mau ketemu bupati, tidak bisa. Ya Pak Basnas ya. Ketemu Pak Camat saja belum tentu. Kalau Pak Desa, bayangkan dari beliau bilang tahun 77 cuma Pak Desa yang bantu dia. Pak Camat tidak bisa ketemu kita. Di zaman saya tahun 90-an, 80-an mana bisa kita ketemu Pak Camat. Tapi karena itu paradigma sudah berubah, terjadi sebuah revolusi ya. Ternyata dalam konsep pelayanan itu mulai dari bawah sampai dengan atas mempunyai hak dan pelayanan yang sama. Sehingga di dalam tatanan sistem pemerintahan sekarang tidak ada perbedaan antara masyarakat yang satu dengan yang lain, mahasiswa dan kelompok organisasi yang satu dan lain mempunyai hak yang sama di dalam pemberian pelayanan, baik itu dalam rangka audiensi maupun pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang lain. Seperti yang kita lakukan hari ini. Ya, untuk itu saya ucapkan selamat kepada adik-adik sekalian yang mendapatkan bantuan atau istilah yang biasa kita sebut beasiswa penyelesaian dari Basnas dan pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Begitu banyak mahasiswa dan mahasiswi se-Kabupaten Kolaka Utara yang akan menyelesaikan studi. Alhamdulillah teman-teman lah yang mendapat berkah dari Allah sehingga hari ini Basnas akan memberikan bantuan penyelesaian kepada teman-teman. Karena yang disampaikan tadi Pak Basnas, saya sempat dengar begitu banyaknya ya proposal yang sudah masuk. Kalau kita mau ikuti semua proposal yang masuk ya, jangankan Basnas, APBD kita pun tidak mencukupi untuk bantuan untuk adik-adik mahasiswa. Sehingga bersyukurlah teman-teman dan adik-adik mahasiswa yang bisa mendapatkan bantuan hari ini. Dan mudah-mudahan teman-teman yang lain juga Pak Basnas ya, itu kita bisa memberikan bantuan-bantuan di dalam bentuk penyelesaian ataupun nanti beasiswa. Ini kita sementara pikirkan, pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara sementara memikirkan bagaimana kita membuat sebuah formulasi dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas untuk bagaimana juga memporsikan adik-adik sekalian yang sementara menuntut ilmu. Karena fenomena yang terjadi sekarang, teman-teman mahasiswa itu justru sekarang kebanyakan yang bikin bantuan proposal
untuk kegiatan umum, ya, bukan kegiatan studi, Pak Basnasnya. Seperti kegiatan-kegiatan mereka bikin pelatihan fintech, saya bilang itu juga memang menjadi prioritas. Tapi yang paling menjadi prioritas kalian adalah penyelesaian studi teman-teman di dalam melakukan kegiatan perkuliahan. Kalau kegiatan eksternal itu adalah kegiatan pendukung di dalam rangka untuk bagaimana membentuk karakter kita dalam sebuah organisasi untuk kita persiapkan nanti setelah kita menyelesaikan studi. Karena tidak bisa kita pungkiri, setelah saya agak Pak Mustafa, dulu kemarin waktu banjir, ya, saya 2 kecamatan Pak, kita keluar masuk desa, ada 5 desa mungkin jadi kena hujan rintik, jadi agak flu, ya. Jadi nanti kita buat sebuah formulasi bagaimana, karena tidak bisa dipungkiri juga teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, organisasi juga itu cukup penting buat kita. Karena setelah kalian selesai terus bekerja, itu kan masuk dalam sebuah organisasi. Nah, ketika memang juga pada saat kita berkuliah, kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu, tanggung jawab dan tuntutan selain daripada kita belajar dalam studi itu, kita nanti kalian diperhadapkan dengan namanya tuntutan organisasi. Organisasi tempat berkumpulnya 1 orang atau lebih yang mempunyai visi dan misi yang sama, seperti yang sekarang ada di Basnas misalnya, ada di pemerintahan, bahkan kelompok apapun namanya, baik swasta maupun pemerintahan. Sehingga ini pemberian bantuan studi ini adalah program yang luar biasa dilakukan oleh Basnas dan pemerintah. Kalau saya amati beberapa kabupaten, 17 kabupaten dan kota, mungkin cuma Kabupaten Kolaka Utara Pak yang melakukan bantuan seperti ini kepada mahasiswa yang akan menyelesaikan studi, ya. Untuk itu kita beri tepuk tangan